Nggak benar, sama sekali nggak benar. Ya itu tadi, bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan, ya kan? Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Jadi rumah jabatan itu kan sekarang rumah-rumahnya itu sudah dikembalikan ke pemerintah. Jadi sekarang itu mendapat kompensasi untuk kontrak. Jadi anggota dewan itu kan nggak orang Jakarta semuanya guys. Itu kan dari seluruh pelosok Indonesia gitu. Jadi nggak semuanya punya rumah di Jakarta gitu. Nah anggota dewan itu diwajibkan untuk kontrak rumahnya itu di dekat-dekat Senayan situ supaya memudahkan mereka untuk menuju DPR. Gitu. Saya aja yang tinggalnya di Bintaro itu macet. Ini gimana kabarnya dengan masyarakat yang tiap hari harus bergelut dengan kemacetan, Pak? Ibu Nova Urba. Kompensasinya 3 juta per hari. Enggak, mana ada, kan aku yang terima gaji. Itu makanya aku kaget banget pas waktu dia terus abis itu dihitung-hitung sama dia, DPR bisa gajinya 158 juta per bulan. Hah? Sekonti satu saya ketemu yang ngitung kipi belum reses. Nah, reses itulah ya buat rakyat toh ya. Kok nggak dihitung gitu loh, maksudnya kita sebagai anggota dewan yang kita urusin 5 kabupaten gitu. Ya kalau ngedaprus ya kamu bukan, berarti kalau kamu bilang ngedaprus berarti kamu bukan orang dapilku, kamu bukan konstituenku, kamu nggak dari dapilku gitu. Nah, teman-teman, kemudian kita lanjut seperti apakah reaksi dan tanggapan dari para netizen kita yang budiman. Saya macet dari Bintaro ke Sudirman. Sama Bu, saya juga kena macet. Ini saya dari mana nih? Buaran ke Kelapa Gading aja macet. Lah Ibu enak kena macet, mobilnya mewah, disupirin. Nah yang nyupir sendiri nggak usah nyupir sendiri deh. Kalau nyupir sendiri pakai mobil masih alhamdulillah kena macet. Nah itu yang naik motor, yang jadi pepes di KRL, gimana itu Bu? Sama Bu, semua kena macet. Saya macet, Ibu macet, semua yang di sini juga kena macet. Berarti yang dibenerin bukan tunjangannya, Bu, karena kita aja yang kena macet nggak minta tunjangan, nggak minta kompensasi. Berarti yang harus dibenerin adalah tatanan kotanya. Gimana caranya biar jadi tidak macet? BTW Bu, nih kita yang naik mobil juga nyumbang macet. Tahu soalnya kita naik Transum, betul tuh begitu. Bintaro ke Sudirman emang rada macet Bu kadang, makanya kita prepare jauh lebih awal biar nantinya kalau macet masih ada selang waktu. Gue masih nggak ngerti nih guys konsepnya mendukung kenaikan gaji dikarenakan rumah yang jauh macet, jadinya mungkin bisa telat dan lain sebagainya. Sedangkan orang di luar sana juga sama kok. Bahkan di luar sana banyak loh orang-orang yang rumahnya di luar kota tapi masuknya jam 9, mereka bela-belain subuh tuh udah siap-siap, bahkan subuh tuh udah pada jalan. Dan sebetulnya kan memang dari zaman kita sekolah, misalkan kita sekolah masuk jam berapa? Jam 7. Guru tuh nggak peduli mau rumah lu jauh dan lain sebagainya, peraturannya lu masuk jam 7. Kalau lu telat artinya lu yang salah. Itulah yang namanya belajar kedisiplinan. Orang-orang di luar sana sebagai rakyat yang janjinya akan dilayani sebaik mungkin, mereka itu banyak loh yang bangun tidur, sholat subuh langsung berangkat, rela dempet-dempetan di KRL demi apa? Biar nggak telat masuk kerja. Semua orang mau yang kerja nggak kerja itu semuanya kena macet. Apakah harus serentak aja ya satu Indonesia naik gaji? Biar apa? Biar yang rumahnya jauh itu bisa ngontrak atau ngekos deket kantor gitu. Sekaligus anggota Dewan Nova Urba mendukung tunjangan DPR 50 juta karena mengeluh sering kena macet. Salam APBN, ambil positif buang negatif, tonton videonya sampai habis. Kalau kena macet, berangkatnya pagian, bukan dapat 50 juta. Kalau mau ngomongin kena macet, semut pun mengantri. Kalau mau ngomongin macet, apa kabar anak-anak sekolah yang jalan jam 5 pagi, masuk sekolah setengah 7, macet-macetan di jalan. Karena apa? Karena ngantri sama sesama sekolahan gitu, sesama anak sekolahan gitu. Enak banget perkara macet dapat tunjangan 50 juta. Enggak, maksud gue begini nih ya. Gimana gue jelasin nih? Anggota dewan itu kan gajinya udah gede ya. Kalau berangkat lebih pagian, emang kenapa? Hah? Capek dikit kenapa sih? Capeknya dikit kok bangun pagi. Capek tapi gajinya gede, nggak apa-apa. Hah? Banyak orang rakyat Indonesia udah gajinya kecil, kerjanya jauh ratusan kali lipat lebih capek daripada kalian-kalian ini. Masa gaji per bulan tanpa tunjangan udah nyampe 50 juta sekian? Masa masih nggak mau sih bangun lebih pagi cuma perkara macet? Cuma perkara macet dapat tambahan lagi 50 juta. Jadi per bulan bisa dapat 3 digit, bisa dapat 100 juta lebih. Cuma perkara apa? Perkara macet dan harus ngontrak rumah.
Nggak, gini deh, gue mau nanya, ngontrak rumah di mana per bulan 50 juta, 1 tahun 600 juta? Hah? Ngontrak di mana? Nih, coba kita belajar berhitung ya, moga-moga gue nggak salah. Ya, moga-moga gue nggak salah. 50 juta dikali 1 tahun sama dengan 600 juta. Masa jabatan DPR 1 periode adalah 5 tahun. 600 juta dikali 5 tahun sama dengan 3M. Coba, 3M. 3 ember itu untuk 1 orang. Lu bayangin ada berapa anggota dewan di Republik Indonesia ini, sayang. Terus itu baru 1 periode. Kalau ada yang menjabat 2, 3 periode, mau kayak mana? Terus itu tunjangan dari mana? Dari pajak kita kan? Pajak rakyat kan? Oh, banyak sekali rakyat yang tidak punya rumah tapi bisa membiayai rumah dewan ya. Pantesan anggota dewan pada kaya-kaya, rakyatnya miskin-miskin. Tapi gimana caranya ya Dewan Perwakilan Rakyat bisa mewakilkan rakyat ketika rakyatnya banyak yang miskin, tapi anggota dewannya aja tidak pernah merasakan kemiskinan? Tadi gue iseng gitu ya, cari di internet gitu ya. Kontrak rumah daerah Senayan 1 tahun itu paling mahal banget, ada 425 juta per tahun. Sedangkan anggaran yang didapatkan DPR tunjangan rumah itu adalah 600 juta. Itu pun rumah yang gue lihat 425 juta. Itu rumahnya tuh berapa ya? 7 atau 8 kamar tidur gitu. Terus mobil, bisa parkir mobil 8 sampai 10 mobil. Kamar mandinya aja ada berapa? Ada 8 apa berapa? Kalian cek sendiri deh di internet, itu ada. Dan paling mahal itu 425 juta. Nggak sampai 600 juta, bahkan 500 juta pun nggak sampai. Tapi apakah tunjangan rumah itu perlu untuk anggota dewan? Kayak emang nggak bisa ya dana tersebut itu dialokasikan untuk rakyat yang lebih miskin gitu. Anggota dewan gajinya udah 2 digit. 2 digitnya juga bukan 10 juta, bukan. Gaji beserta tunjangan-tunjangan, bonus-bonus lainnya itu bisa mencapai 50 juta ke atas. Dan masih dapat tunjangan rumah juga 50 juta. Kayak, pikirannya kemana nih? Ini rakyat-rakyat kalau kerja telat, gajinya dipotong. DPR, anggota dewan, kalau telat, gajinya naik. Dari sini aja kita udah nggak apple to apple, bray. Udah jauh, nggak bisa dibandingkan kita. Lagian ini siapa sih? Yang pilih artis jadi anggota dewan tuh siapa sih yang milih? Pengen tahu gue. Coba lu pada ngacung deh, lu pada nongol deh. Yang milih artis jadi anggota dewan tuh siapa? Sekarang di anggota DPR ya, banyak banget artis, lu sebutin dari mana sampai mana. Keluhannya ada-ada aja. Perkara macet lah, rumahnya jauh lah, rumahnya kebanjiran lah, inilah, itulah, kata gue. Ada aja tete bengeknya, kata gue mah. Balik lagi ke yang tadi gue bilang ya, gimana anggota Dewan Perwakilan Rakyat mau mewakilkan rakyatnya ketika anggota Dewan itu sendiri tidak pernah merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Rakyat miskin, anggota Dewan nggak miskin. Gimana caranya mewakilkan suara orang-orang miskin, sedangkan dia aja tidak pernah merasakan jadi orang miskin. Dan kalian tahu apa nggak? Nih ya, di isi kepala gue yang kecil dan nggak ada apa-apanya ini, gue tuh mikir harusnya anggota DPR tuh gajinya setara sama guru honorer atau PNS gak sih? Dan itu kan semua bisa diatur ya. Berangkatnya lebih awal untuk menghindari kemacetan dan sebagainya. Ya solusinya bukan tunjangan rumah 50 juta per bulan dong Bunda. Kenapa negara gak bikin mes aja buat anggota DPR? 1 gitu ya, rumah dibikin banyak kamar ya kan. Jadi kalau misalnya orang-orang anggota DPR yang rumahnya jauh-jauh ya udah tinggal di situ. Ya beda ceritanya kalau kamu pengennya fasilitas yang ada bathtub ya kan, AC-nya yang dingin banget, udah gitu yang super mewah, ya itu ya beda cerita ya kan, harus buat hotel bintang 5. Nggak bisa mes itu nggak bisa. Ya kita kan dikasih uang segini untuk aspirasi rakyat. Aspirasi yang mana? Rakyat mana yang lu kasih aspirasi? Coba lu berani nggak semua anggota DPR tuh kayak ngasih list gitu, ini lo dana aspirasi rakyat dulu kesini. Bisa nggak memberikan pertanggungjawaban? Bisa nggak kita melihat semua itu secara nyata? Dana yang keluar, dana yang masuk, bisa nggak? Berani nggak? Jadi gue nggak mau lihat lagi live itu untuk klarifikasi yang isinya omong kosong. Better kalau lu tuh udah salah, udah ketahuan ya, harusnya kalau emang lu merasa malu, lebih baik lu diam, perbaiki diri lu gitu, kinerja lu perbaiki, malah koar-koar. Ini otaknya di mana? Nih pejabat manja tibang macet doang ngeluh, gak malu ya sama rakyat, padahal gajinya udah gede loh. Kurang, gak usah jadi pejabat. Kalau mau hidup mewah di saat jadi pejabat, Anda sama dengan penjahat. Ya cuma penjahat doang yang kerjaannya nyakitin. Take home pay gede, tunjangan gede, masih aja minta 50 juta per bulan. Gak mikir apa rakyat lagi susah-susahnya. Pejabat tuh adalah pemimpin. Pemimpin tuh adalah orang yang merasakan penderitaan rakyat. Yang cocok jadi pejabat adalah yang mikirin rakyat, yang memiliki darah pejuang, yang mental baja, bukan mental tempe. Bagaimana saudaraku se-Indonesia masih mau dipimpin sama bocah tua kayak gini? Ayo kita gerak tanggal 25 Agustus. Kita turunkan mereka, balikin mereka ke sekolah, biar mereka belajar sejarah. Kita dahulu merdeka karena punya pemimpin yang memiliki daya juang.
Ada lagi nih ya wakil rakyat si Napa Urba curhat masalah macet katanya dari Bintaro. Dah Napa Urba, lu mata lu kagak lihat apa gimana sih? Gue bingung jadinya. Lu kagak lihat tuh rakyat yang pakai motor, yang pakai transportasi umum KRL, desek-desekan, empet-empetan, dempel-dempelan kena macet juga. Bukan cuma lu doang yang kena macet. Dah lu mah mikirnya diri sendiri aja. Lu lihat keluar mobil lu tuh, yang lain mah pada pakai motor, kena polusi lah, lu mah duduk manis dalam mobil ber-AC pula. Dah ya ampun, kagak ada syukur-syukurnya lu. Rumah saya kan di Bintaro, jadi jauh kalau ke Senayan, kena macet. Ya ilah boy. Rumah gue di Petukangan, tiap hari gue duduk Blok M. Kebayang kagak sih lu kalau kagak lewat jalur langit, empet-empetan. Ya gue mau kagak mau lewatin jalur Ciledug Raya no. Tuh lu tahu kan tuh lewat Cipulir, Seskoal. Selama aja ya kalau jadi pejabat, buru-buru amat. Emang kalau rapat apaan sih yang diomongin? Rapatnya kan nyantai. Kan boleh tuh sambil merem. Kan nyantai juga ya rapat lu. Bisa sambil ngepot. Orang mah jangan minta rumah. Jangan. Lu minta aja no anggaran yang gede. Sekalian no lu beli UFO terbang. Enak tuh bareng alien sama Dajjal. Kemarin tuh gue dengar ada yang bilang saya nih dari Bintaro ke Jakarta atau ke Senayan nih macetnya luar biasa loh. Nih ya Bu, saya mewakili warga Pamulang, Ciputat, Sawangan. Ini saya rumahnya di Pamulang nih. Saya ke Jakarta aja bisa loh 2 jam. Itu naik motor. Nah Ibu naik mobil. Itu di belakang BX Bu. Itu udah tol. Tinggal masuk aja tol. Ya ampun. Ibu gak pernah kan ngerasain lewat flyover Ciputat, depan UIN, terus ada galian di Lebak Bulus, terus masuk TB Simatupang. Hujan-hujanan. Naik motor. Aduh. Bu, coba deh Bu, rasain. Terus sekarang minta naik anggaran. Ya ampun Bu. Bersyukur Bu. Saya juga mau Bu, macet-macetan di mobil daripada di motor. Lebih enak. Kan naik motor macet, naik mobil macet, yang nggak macet naik apa Bu, naik apa? Angga. Ini kalau netizen udah bersuara, ini ngomongnya pada benar semua ya. Mau ngomong lebih pintaran netizen kita ya daripada tanya wakil rakyat. Ya seharusnya gimana caranya mencari solusi, gimana caranya agar bisa mengurangi kemacetan. Dan akhirnya statement yang dikeluarkan kan malah jatuh-jatuhnya blunder, juga mengeluh macet saat berangkat ke Senayan DPR. Dan gimana dengan masyarakat semuanya, tentunya juga menghadapi yang namanya kemacetan. Ya namanya juga ibu kota, jelas pada penduduk, kemudian ditambah kendaraan yang begitu banyak, tentunya bakal memadati jalanan dan akhirnya ya kemacetan nggak bisa dihindarkan ya. Ini kritikan dari para netizen kita ini seharusnya menjadi masukan teruntuk Ibu Dewan 1 ini, Ibu Napa Urba. Apalagi di saat ini lagi heboh-hebohnya kenaikan gaji DPR RI, tambah masyarakat melihat dan mendengar gaji plus tunjangan dari para anggota Dewan DPR ini yang naiknya luar biasa. Nah disitulah yang memicu marah rakyat. Belum lagi segala pajak yang dinaikkannya gila-gilaan. Ya dimana rakyat ekonominya sedang tidak baik-baik saja. Oke teman-teman, itu tadi ya barusan kita dengar bersama-sama reaksi dan tanggapan para netizen kita yang budiman terkait statement yang dilontarkan oleh Ibu Dewan 1 ini, Ibu Napa Urba.